Kalau mau mudah, karena Al-Quran sendiri Allah sudah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Itu diulangi berkali-kali dalam Al-Quran, dalam surat 54 ya, surat Al-Qamar itu. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Bahkan orang buta yang tidak mengerti Al-Quran Braille, orang yang tidak pernah bertalaki, ada yang hafal Al-Quran. Iya, betul. Waktu itu tahun berapa, tahun 2016 atau tahun berapa saya lupa. Waktu itu saya ke Buduran, dari rumah salah seorang sahabat. Setelah mengajar, kaki itu terperosok ke di antara rel itu ya? Iya, ke lubang itu Mas Kohar. Dan orang itu sudah berteriak-teriak Mas Kohar, "Hei, sepur!" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di podcast Inspirasi. Saya Abdul Kohar, hadir menyapa Anda, Mitra Muslim. Kali ini saya punya tamu istimewa. Beliau ini anak muda, disabilitas netra, tapi melek digital. Selain itu dia juga punya profesi yang sangat istimewa, yaitu guru Al-Quran Braille. Sambut, ini dia tamu kita, Mas Jumali. Assalamualaikum Mas Jumali. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Kohar. Gimana kabar? Alhamdulillah, tentu Mas Jumali baik juga ya. Alhamdulillah. Mas Jum. Siap Mas Kohar. Terima kasih sudah mau hadir di podcast Inspirasi. Jadi hari ini kita akan banyak ngobrol tentang apa yang dilakukan Mas Jumali. Di awal sudah saya ceritakan nih bahwa Mas Jumali adalah disabilitas netra. Kalau boleh tahu itu sejak kapan Mas Jum? Saya mengalami seperti ini sejak lahir Mas Kohar. Oh, sejak lahir. Ya. Bisa diceritakan Mas Jum? Iya. Apa kesulitan ataupun juga kendala yang barangkali orang awas tidak banyak tahu yang menjadi kendala teman-teman tunanetra. Kalau sekedar aktivitas barangkali mungkin tentu teman-teman paham ya, itu sangat terbatas begitu. Kendala teman-teman tunanetra kebanyakan adalah orientasi yang kurang Mas Kohar. Jadi mereka kurang bisa mengoperasionalkan perangkat dengan baik. Kemudian informasi yang diterima juga minim karena minimnya wawasan, karena kurangnya pemahaman mereka tentang dunia digital yang sedang berkembang saat ini. Bahkan sudah jauh sekali, bahkan sudah masuk artificial intelligence Mas Kohar. Oh iya. Oke, jadi selain dari personal atau pribadi teman-teman tunanetra sendiri ya, yang barangkali kurang mau bersaing atau tidak mau kalah dengan teman-teman yang awas begitu ya. Terus kemudian bagaimana dengan peran pemerintah Mas Jum? Alhamdulillah sekarang peran pemerintah sudah mulai baik Mas Kohar. Terbukti di samping banyak sekolah yang didirikan, kemudian fasilitas-fasilitas untuk tunanetra sudah semakin lengkap Mas Kohar. Oke, baik ya. Mudah-mudahan ini terus berkembang ya. Amin. Karena memang kita lihat juga banyak inovasi yang dilakukan oleh pemerintah. Saya lihat belakangan juga teman-teman disabilitas netra juga makin produktif membuat acara-acara event begitu ya. Saya juga pernah menjadi bagian di antara pengisi event-event mereka. Nah, apa kuncinya Mas Jum agar teman-teman tunanetra ini dalam tanda kutip tidak terpinggirkan tapi bisa sejajar dengan mereka-mereka teman-teman yang awas nih? Semangat belajar dan jangan malu untuk bertanya Mas Kohar. Karena teman-teman yang lain sesama tunanetra sangat-sangat welcome sekali untuk membantu teman-teman yang mungkin kekurangan informasi ataupun tidak bisa mengoperasionalkan perangkat tertentu ataupun belajar yang lain Mas Kohar. Oke, baik ya, itu dia ya. Jadi memang harus dibangun, dipupuk semangat untuk terus berbenah, memperbaiki kualitas sehingga bisa setara begitu dengan teman-teman yang lain. Oke, nah tadi sudah saya ceritakan bahwa Mas Jumali ini adalah salah satu potret disabilitas netra,
tapi dia tidak mau kalah dengan orang awas loh mitra muslim. Jadi beliau ini bisa mengoperasikan laptop, bisa juga mengoperasikan handphone ya. Kemudian dia bisa melakukan banyak hal, bahkan beberapa teknologi atau fitur misalkan Telegram ya yang saya jarang pakai dan tidak terlalu banyak tahu. Beliau ini ngerti dan saya banyak diajari oleh beliau. Jadi ini adalah sebuah hal yang saya rasa tidak banyak dimiliki oleh teman-teman sesama tunanetra begitu ya. Mas Jum, gimana sih ceritanya bisa mengoperasikan laptop itu? Dan sebelum cerita itu ya, mitra muslim, Mas Jumali ini adalah kolektor murotal kayaknya terbanyak deh ya kalau dikatakan mereka yang disabilitas netra. Ada kurang lebih 1 tera betul ya? Koleksi murotalnya Mas Jumali? Kurang lebih 600-an giga Mas. 600-an giga. Ya, jadi ada berapa macam share atau kori di dalam rekaman itu? Untuk kori saja sekitar 400-an Mas Kohar. Kemudian untuk periwayatan ada kurang lebih 20 versi Mas Kohar. Oke. Dari 10 perawi ya Mas. Nah, itu boleh diceritakan gimana seorang tunanetra bisa mendownload murotal ya, kebanyakan komplit 30 juz, begitu banyak varian syekh begitu ya. Mungkin orang awas saja nggak punya koleksi sebanyak itu. Bagaimana Mas Jumali bisa melakukan hal itu? Tentu yang pertama kali adalah belajar Mas Kohar, belajar mengenal teknologi. Juga dari sesama tunanetra Mas Kohar yang terlebih dahulu melek teknologi. Nah dari situlah kemudian saya saya mencoba untuk mengkoleksi hal-hal yang mungkin tidak banyak dimiliki teman-teman. Contoh Al-Quran seperti itu Mas Kohar. Oh iya. Apa sih motivasinya? Kenapa murotal begitu? Karena saya sendiri suka mendengarkan Al-Quran seperti itu. Banyak inspirasi yang saya ambil dari Al-Quran dan setiap hari saya juga senantiasa membaca dan mendengarkannya Mas Kohar. Iya. Dan Mas Jumali nggak ragu-ragu untuk membagi itu secara gratis mitra muslim. Mas Kohar. Jadi tidak dikomersialkan berbayar atau apa, dibagi dengan suka hati begitu ya. Ada channel saya Mas Kohar yang di situ khusus untuk mengupload Al-Quran dari berbagai macam periwayatan dan berbagai macam qori. Ada kurang lebih 300 qori, kurang lebih segitu, dan lebih dari 20 periwayatan bacaan. Dan semuanya bisa diakses gratis di channel saya Mas Kohar di @allkarim. Ya seperti itu di Telegram. Nanti silakan diklik dan pasti akan didapatkan channel MP3 murotal and download high quality Mas Kohar. Jadi kalau mitra muslim yang sedang dengarkan podcast kita ini kemudian pengen mengunduh koleksinya, itu ada di @allkarim ya, double I juga. Ya barangkali nanti akan dibantu lewat teks begitu ya. Di situ di sana juga tersedia Al-Quran digital yang format per ayat. Di situ juga tersedia kurang lebih 40 versi terjemah Al-Quran dalam bahasa Inggris dan lebih dari 25 versi Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Luar biasa. Nah, tidak hanya murotal loh mitra muslim, Mas Jumali ini juga kolektor e-book. Bayangin, e-book. Kita aja jarang akses e-book ya, tapi dia ini punya koleksi e-book yang banyak banget. Padahal juga tunanetra, bagaimana tunanetra bisa mengakses dan juga membaca e-book sementara dia adalah disabilitas tunanetra? Gimana tuh Mas Jum? Ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa kita gunakan sebagai sarana untuk membaca buku Mas Kohar. Dan tentunya yang mendukung format yang berformat teks Mas Kohar. Contoh dengan voice dream reader ataupun dengan yang lainnya Mas Kohar. Nah ini barangkali biar tergambar juga mitra muslim bagaimana sih teman-teman disabilitas netra bisa mengakses dan menjalankan, pengennya sih laptop ya Mas Jum ya. Cuman hari ini beliau tidak bawa laptopnya begitu, tapi bawa handphone. Coba Mas Jum kasih tahu ke kami apa yang bisa ditunjukkan kepada mitra muslim nih terkait teman-teman tunanetra dalam mengakses handphone. Boleh membuka e-book atau barangkali membuka panggilan atau bagaimana nih Mas Jum? Saya
saya praktekkan untuk membuka hadis saja Mas Kohar. Oke, membuka hadis. Supaya teman-teman nantinya akan tertantang untuk mempelajari hadis dan lebih-lebih untuk mempelajari tafsir Al-Quran Mas Kohar. Oh, juga begitu ya? Al-Quran perkata Mas Kohar. Aduh, saya aja nggak punya loh aplikasi hadis di ponsel saya, dan Mas Jumali punya ya. Gimana nih Mas Jum, boleh tunjukkan kepada pemirsa begitu ya, bagaimana teman-teman disabilitas netra mengakses handphone dan masih bisa terhubung. Jadi ini membuka hadis Mas Jum ya. Oke, siap. Kita buka, kita contohkan, kita akan membuka hadis Bukhari nomor 500 Mas Kohar. Bukhari nomor 500. Nomor 500. Oke. Kita masuk ke cari. Catat akun, pencarian, lihat semua. Cari atau masukkan nomor hadits kotak edit. Kita akan ngetik 5. Ini ada 9 kitab Mas Kohar, kutub tis'ah, yaitu Sunan Ibnu Majah, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, kitab Musnad Ahmad dan yang lain. Tapi kita akan coba mencari di Sahih Bukhari Mas Kohar. B. Clear tombol. Semua buku. B. Cari di Sahih Bukhari. Oke. 500. Ads container close tombol. 500 navigat 500 lihat ditemukan. B. TNI info sultan tombol. B. Bukhari 500 versi Bukhari 500. Kita mulai coba baca ya Mas Kohar. Menu. Lebih tombol. Menu tindak pengaturan lanjutan penjelajahan otomatis. Navigator tab tombol. Bukhari 500. Nomor 531 pada Fathul Bari. Lihat semua. Derajat. Sahih. B. Sanad tombol. Print HDP tombol. B. Share tombol. Kitab. Waktu-waktu salat. Orang yang sedang salat adalah orang yang sedang munajat, berkomunikasi kepada Allah. HDR show all tombol. Sembunyikan teks saraf. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يدفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يدفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة لا يبصق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبصق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. Sembunyikan terjemah. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, Nabi bersabda, jika salah seorang dari kalian salat bermunajat kepada Rabbnya, maka janganlah dia meludah ke sebelah kanannya, tetapi hendaklah ke sebelah kiri atau bawah kaki kirinya. Saya menyebutkan dari Qatadah, janganlah dia meludah ke arah depannya, tetapi ke sebelah kiri atau di bawah kedua kakinya. Syubah menyebutkan, janganlah ia meludah ke arah depan atau sebelah kanannya, tetapi hendaklah ke sebelah kiri atau di bawah kaki kirinya. Dan Humaid menyebutkan dari Anas dari Nabi, janganlah ia meludah ke arah kiblat atau sebelah kanannya, tetapi hendaklah ke sebelah kiri atau di bawah kakinya. Dua hadits ketika Rasulullah cukup ya, SAW Mas. Di samping hadis, kita juga bisa mengakses Al-Quran terjemah perkata. Kita juga bisa mengakses tafsir. Di sini ada 4 tafsir yang ada di koleksi saya. Kemudian kita bisa mempelajari Al-Quran surat apa yang sedang kita hafal, seperti itu Mas. Ya. Kita akan Ini tadi Mas Jum kita dengar cepet banget, tapi emang suaranya dipercepat itu ya? Atau emang seperti itu di aplikasinya? Ini standar Mas Kohar, jadi standar. ini sudah saya lambatkan. Kalau terlambat lagi nanti suaranya tidak enak terdengar Mas Kohar. Oh begitu, oke. Nah tadi kita sempat melihat ya Mas Jumali mengoperasikannya dengan cepat sekali karena sepertinya sudah sangat mahir mengoperasikan begitu ya. Kalau kita saksikan mungkin wah kok bisa secepat itu ya, dan ternyata nemu juga hadis yang dimaksud begitu. Oke. Nah ini saya coba pengen tahu juga gimana Mas Jumali bisa mengakses pesan dari saya yang tadi saya kirim lewat WhatsApp. Kita tinggal buka WhatsApp Mas Kohar. WhatsApp bagaimana itu? Bisa nggak ya ini pemirsa nonton begitu ya? Karena layar ini kan kembali tombol terbar kamera. Notifikasi kamera, miss telepon, halaman keluar getar, setelan smart, musik terjemah, cache files, AS, Facebook, YouTube, Telegram, berita, musik, cache layar, miss telepon, halaman keluar playlist Al-Quran, WhatsApp app. Nih, pesan dari Mas Kohar. Jadi tadi Mas Jumali men-scroll untuk menemukan WhatsApp ya. Kemudian saya buka pesan dari Mas Kohar. Baik yang teks maupun juga voice, kita pengen tahu gimana nih. Pesan M Kohar, putar tombol. Pesan M putar tombol. Assalamualaikum Mas Jumali, mengingatkan jam 1 siang nanti kita rekaman podcast ya.
Siap-siap untuk ke studio ya. Thank you. Oke, baik. Oke. Baru tahu lah ya saya. Oke. Saya rasa untuk tag-nya Jadi ternyata nyaris sama dengan orang awas loh, teman-teman disabilitas tunanetra, asalkan tahu ilmunya, Mas Jum ya. siap. Dan Jadi itu nggak ada mudah. bedanya loh. Sama. Dan tidak itu ada mudah. bedanya. Mudah, insya Allah mudah. Mas Jumali sering bilang itu mudah loh, padahal banyak teman-teman yang lain bilang, aduh sulit, aduh nggak bisa begitu. Asalkan mau saja Mas Kohar. Asalkan mau. Mau, insya Allah nanti banyak teman-teman yang bantu termasuk saya Mas Kohar. Oke, jadi yang istimewa tamu kita ini ya, beliau ini memang berbeda dengan kita, di mana punya disabilitas netra. Cuman beliau tidak pingin disamakan dengan mereka yang tunanetra secara kemampuan dan lain sebagainya. Tadi sudah dibuktikan, ya beliau bisa operasikan laptop dengan mudah, bahkan punya koleksi 300 Qori Murotal, kurang lebih ada 600 giga begitu ya, itu diunduh sendiri loh. Dan di-share lewat link yang beliau bikin, jadi bikin laman pun juga bisa Mas Jumali ini. Kemudian siapapun boleh akses dan juga unduh secara free, begitu ya Mas Jum ya? Siap Mas Kohar. Oke, dan itu luar biasa. Mas Jum, saya juga penasaran loh. Bagaimana sih teman-teman tunanetra ini bisa mengenali uang? Oh, ada aplikasinya Mas Kohar. Oke, sebentar dulu Mas Jum. Siap. Jadi saya penasaran juga nih, bagaimana siap. teman-teman tunanetra bisa mengenali uang. Mengenali Coba uang. saya berikan, ini uang Siap. Ini berapakah Mas Oke. Jum? Saya akan coba membuka Oke. aplikasi pembaca uang. Oh, ada aplikasi pembaca uang. Ini Oke. saya hadapkan ke sini. Aha. Ikon aplikasi. 10.000. Nah, seperti itu Mas Kohar. Serius, saya baru tahu ya bahwa ada aplikasi yang bisa membaca uang. Di sini misalnya Aha. teman-teman kan mohon maaf Ya. banyak sekali sumbangan berupa Al-Quran digital yang diberikan kepada tunanetra, akan tetapi nun sewu sama sekali. Saya ini kan merintis Al-Quran digital itu sejak tahun 2007. Semuanya nun sewu, hampir tidak ada manfaatnya sekali untuk teman-teman tunanetra Mas Kohar. Kenapa? Karena aksesnya teramat sulit dan itu perangkat-perangkat yang hanya dipakai sebentar saja dibuang. Oh. Padahal itu mahal dan untuk mengadakan itu kadang-kadang orang butuh puluhan bahkan ratusan miliar karena nyumbangnya kan tidak hanya satu. Betul. Nah, Produksinya massal ya. Produksinya massal. Bayangkan seandainya per distribusi saja 1,5 juta, belum biaya dan lain-lain. Aha, padahal hanya dengan handphone Aha. kita bisa akses Al-Quran dengan mudah, plus tafsirnya, plus terjemahnya. Apabila teman-teman ingin mempelajari kata demi kata, bentuk perubahannya, fi'il madhi, fi'il mudhari, bentuk kata benda, sama sekali mudah Mas Kohar, insya Allah. Oke. Mas Kohar akan saya tunjukkan mungkin ya barangkali ya. Boleh. Oke, Mas Kohar kepingin menghafalkan surat apa satu misal? Surat berapa, ayat berapa? Surat Al-Baqarah yang 2 terakhir deh. Depan tombol. 2 terakhir ya. Ya. Kembali tombol. Message 2 halaman Google Place Galer Galax penelus Google Place Google WhatsApp Al-Quran 2 Al-Quran kembali terakhir. PV Quran pencarian terakhir dibaca Ibrahim tombol Al-Quran Oke. mainkan audio awal rentang akhir rentang Ibrahim Al-Baqarah. surat kotak edit W Nah, dihapus 2 1 kotak edit bawah hap 1 dihapus 285 berarti. 5 selesai tombol Kita mainkan. Al-Quran آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون Oke. كل آمن بالله settings tombol. Action snap tombol. وملائكته Nah, Dan seperti itu Mas bisa Kohar. diulang-ulang begitu Mas Jum ya? Oke. Dan kita bisa membuatnya per Oke. halaman, Baik. ataupun per 2 ayat, ataupun per berapa ayat tergantung kemampuan kita menghafal Mas Kohar. Oh begitu ya. Oke Mas Jum, saya balik lagi tadi tentang bagaimana teman-teman disabilitas netra ini mengenali uang. Kalau tadi kan pakai handphone nih Mas Jum.
Bagaimana dengan mereka yang tidak punya handphone atau tidak bisa Kalau menjalankannya begitu? Kalau uang yang terbaru dengan diraba Mas Kohar. Ya. Diraba. Diraba. Ya, di Oke. sisinya itu. Sekarang saya coba challenge Mas Jumali Wah, yang ini. kurang begitu mengerti. Kurang ya, begitu Mas. mengenal ya. Oke. kurang Jadi kalau begitu tadi mengenal. meraba ujung itu bagaimana? Dengan diraba di ujungnya itu kan Oke. kasar Mas Kohar, jadi Aha. membentuk angka-angka tertentu seperti itu. 10.000 ya 1. Oh, di 04 permukaannya. Ya, seperti itu. Di permukaannya. Siap. Oke, coba deh saya challenge Mas Jumali, ini uang berapakah? Nggak bisa saya, Mas Nggak bisa, Johan. nggak yakin Nggak ya? bisa, nggak Oke. yakin. Tapi Mas Jumali meskipun secara manual tidak bisa, tapi dia sudah bisa menggunakan aplikasi begitu ya, Mitra Muslim. Jadi- Perabaan saya kurang pegang Mas Kohar kali itu. Oke, baik, it's okay. Mas Jum, nah sekarang kita ngobrol tentang kalau tadi sudah betapa Mas Jumali ini tidak gagap teknologi, meskipun disabilitas netra, tapi mengakses handphone, mengakses laptop, bisa sebagaimana kita orang-orang awas. Sekarang kita bicara tentang profesi. Nah, Mas Jumali kalau boleh tahu, kalau disebut profesi, ya istilahnya Siap. nafkahnya Mas Jumali itu dari mana sih? Saya itu ya jual pulsa. Jual pulsa, Ya, maklar burung. maklar burung. Ya, kadang-kadang ngajar Al-Quran juga. Apa Aha. yang bisa dilakukan ya dilakukan Mas Kohar. Oh, Karena bukan begitu pegawai ya? negeri Mas Kohar. Oke. Jadi, ya kadang-kadang di pasar-pasar juga nawarkan burung. Oh, Kalau ada oke. perkutut yang bagus, kita tawarkan. Barangkali ada yang minat. Oh, ya, ya, ya. Jadi apapun itu ya, tadi apa nih? Pernah juragan pulsa juga. Siap. Kemudian bisnis burung juga. Ngajar ngaji Al-Quran juga juga, Al-Quran. siap. Masya Allah, begitu ya, luar biasa. Kok tidak ada profesi memijat, Mas Jumalia, yang selalu teman-teman tunanetra itu identik dengan Ya, memijat? Kebanyakan tunanetra memang profesinya mijat, tapi Mhm. Mas Kohar. Tapi kita kembalikan lagi kepada hobi seseorang itu. Ya Mhm. masing-masing ya. Kadang-kadang saya sebenarnya bisa memijat. Saya memiliki ijazah memijat seperti Aha. itu. Tapi untuk memijat sendiri bukan hobi saya di situ, Mas Kohar. Oh, Siap. iya, iya. Apakah ini juga prinsip bahwa Mas Jumali, saya tidak kepingin terkotak bahwa orang tunanetra, Iya, seperti itu juga. pemijat, saya Oke, juga kepingin. seperti itu juga. Oh, oke. Saya tidak ingin kalau orang tunanetra itu hanya bisa dikatakan hanya bisa nyanyi atau bisa mijet atau bisa nun sewu, tangan berada di bawah seperti itu. Ya, Jadi ya, prinsip saya apapun yang bisa dilakukan orang awas, saya juga bisa melakukan selagi itu Oke. tidak sesuatu yang aneh-aneh, misalnya nyopir atau apa seperti itu. Mas. Ini adalah prinsip yang luar biasa yang patut kita apresiasi begitu ya. Nah, bicara pernah bisnis pulsa, apakah lancar-lancar saja? Jangan-jangan tekor nih. Ya, sama Mas Kohar, dalam jual beli itu biasa seperti itu. Aha. Ada yang utang nggak bayar, Oke. ada yang sampai pingin kulaan saja nggak bisa. Tapi ya dilakoni saja Mas Kohar. Oke, kebayang loh oleh saya pasti. Wasta'inu bisobri wassalah. Ah. Allah itu mencintai orang yang sabar. Sabar Ya. bukan berarti menang kan Mas Kohar. Iya, iya, Sabar iya, itu orang yang ulet. Nah, Oke. seperti itu. Jualan pulsa kan pakai HP nih. Mm-mm. Aman-aman aja tuh HP-nya. Aman Mas Kohar. Kalau masalah aman. Nggak pernah ditipu oleh orang. Oh tidak, kalau itu enggak. Hanya yang janji mau Ya, bayar nanti, seperti- tapi ternyata nggak bayar seperti begitu itu, ya. Itu biasa itu Mas Kohar. Oke. Lah kalau jualan burung bagaimana Mas Jumali? Mas Jumali kan tidak bisa tahu itu burungnya kayak gimana. Saya jadi agak kebayang gimana ya. Karena sejak kecil itu merupakan hobi, jadi ya bisa-bisa saja Mas Kohar. Oke. Bisa-bisa saja karena hobi, terutama burung-burung yang memang saya kenal betul, seperti perkutut. Insya Allah orang kalau beli perkutut dengan saya, insya Allah nggak mungkin meleset. Oh, ya, Seperti itu. Tergantung berapa uang yang dimiliki. Seperti itu. Oke. Mas Kohar. Kalau urusan merawat burungnya gimana Mas Jum? Ada nggak kejadian burungnya kemudian terbang begitu? Kalau terbang itu bukan hanya orang tunanetra saja, Mas Kohar. Iya sih. Orang apa sih juga seperti itu. Iya sih. Kelengan kita kalau burung itu sudah sangkarnya Aha. lupa nutup, pasti terbang. Iya.
Ya, itu tadi yang Cuman tunanetra lebih sering lebih seperti itu sering saja. gitu ya. Kebayang sih. Saya aja yang awas begini pegang burungnya susah amat begitu ya. Apalagi teman-teman disabilitas netra begitu. Oke, nah kita bicara tentang profesi yang paling istimewa dari Mas Jumali adalah pengajar Al-Quran Braille. Sejak kapan Mas Jumali bisa membaca Al-Quran Braille? Saya sejak tahun 2007 Mas Kohar, kebetulan sowan ke guru saya di sekolah, nggak ada kegiatan, hanya begini-begini saja saya kepingin bisa membaca Al-Quran. Nah kemudian dari sana saya dipinjami buku Iqra. Setelah Iqra saya baca, saya 3 hari saya bisa membaca, kemudian saya bacalah juz 1 dan 7 hari saya hafal juz 1 dan seterusnya Mas Kohar. Oke. Kemudian tahun 2008 mulailah saya diminta untuk ngajar. Pertama kali ya di Menanggal, kemudian ke Sidoarjo, kemudian ke Lamongan, ke Jombang, dan semuanya rumah ke rumah Mas Kohar. Ya. Mas Jum, gimana sih sebenarnya teman-teman disabilitas netra ini, mereka ya tunanetra ini buta Al-Qur'annya bagaimana? Mereka sudah cukup baik atau masih banyak PR untuk bisa menuntaskan buta Al-Qur'an di antara teman-teman tunanetra nih? Yang pertama karena kurangnya kemauan. Kalau unit insya Allah sekarang mendapatkan Al-Qur'an itu mudah. Mudah sekali, dan untuk mengakses Al-Quran digital sebagai pendamping Al-Quran Braille juga mudah. Saya sendiri siap untuk memberikannya secara free seperti itu, dan saya juga siap untuk mengajarkannya secara free. Tergantung kemauan saja Mas Kohar. Oke, baik ya, Masya Allah. Dan Mas Jumali, susah tidak sih belajar huruf Braille Al-Quran itu? Yang kita paham orang awas ini kan ada alif, ba, ta, dan seterusnya sampai kurang lebih 28 huruf hijaiyah ya kalau tidak salah ya. Gimana? Apakah juga sama ada 28 huruf begitu? Kalau hurufnya sama Mas Kohar, kemudian tanda bacanya juga sama. Kesulitannya hanya bagi yang kurang mau saja. Kalau mau mudah, karena Al-Quran sendiri Allah sudah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Itu diulangi berkali-kali dalam Al-Quran, dalam surat 54 ya, surat Al-Qamar itu. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Bahkan orang buta yang tidak mengerti Al-Quran Braille, orang yang tidak pernah bertalaki, ada yang hafal Al-Quran. Iya, betul. Saya juga sempat menyaksikan ya, dan juga pernah mewawancarai tunanetra yang menghafal Al-Quran lewat kaset pita. Seperti itu. Padahal sekarang lebih banyak mudah lagi ya. Artinya memang masalah kemauan ya, masalah kemauan. Cuman kalau tanpa guru ya salah. Saya sendiri juga sering menjumpai orang yang belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran dari kaset-kaset seperti itu tanpa pernah bertalaki. Ya makhorijul hurufnya betul. Itu juga pernah dikatakan Syekh Ali Jabir ya. Banyak menghafal Al-Quran di Indonesia ini luar biasa. Cuman memang pentasihannya perlu lebih diketatkan lagi begitu. Oke, jadi Mas Jumali ini jadi pengajar Al-Quran Braille ini sudah berapa tahun? Kalau 2008 terhitung sekarang ya lebih 15 tahun ya Mas. Iya, 15 tahun ya. Seperti itu. Boleh tahu nih berapa siswa yang sudah berhasil diajari Mas Jumali? Nggak banyak sih, karena saya itu lebih privat ya. Dari rumah ke rumah seperti itu. 20-an mungkin ada. 20-an ya. Jadi karena nggak ada yang nawari saya untuk masuk ke organisasi-organisasi tertentu, ya saya nggak masuk, nggak mungkin lah saya. Ini. Baik, nah karena itu kita undang Mas Jumali di sini agar apa yang beliau dakwahkan ini bisa didengar banyak orang, dan juga dikabarkan bahwa ternyata belajar Al-Quran itu tidak sulit ya, dan ada pengajarnya kok, dan tinggal kita mau atau tidak untuk belajar Al-Quran Braille. Nah, hari ini Mas Jumali juga bawa mushaf Al-Quran Braille, Mas Jum. Boleh dijelaskan ini, Mas Jum? Ini seperti apa nih? Ini
Fisiknya Dijelaskan udah dari siapanya ini. Oke. Nah, maksudnya ini apa nih? Al-Quran Braille hurufnya bagaimana atau ini kandungannya berapa sih dari buku yang dibawa Mas Jumali ini? Hurufnya sama Mas Kohar, Aha. yang saya bawa ini berapa Oke. ya? Juz 1 sampai juz 3 Mas Ini Kohar. juz 1 sampai 3. Iya, Jadi siap. sebesar ini ya, ini adalah 3 juz. 3 juz Mas Kohar. 3 juz Nggak mungkin sebesar saya ini. bawa semuanya 30 juz. Iya pasti ya, Siap. gede banget bisa satu kardus. Jadi secara fisik mushaf Al-Quran Braille ini lebih gede ya, lebih jumbo dari mushaf yang biasa Jelas. tentunya. Ini pun yang tanpa terjemahan. Kalau yang tak ada terjemahannya lebih besar lagi tentunya Mas Kohar. Oke, nah tampilannya seperti ini ya. Oh, tidak terlihat oleh kamera ya. Sebagaimana yang pada dipahami bahwa di situ ada macam permukaan yang lebih kasar, yang lebih menonjol begitu ya. Karena mungkin sudah lama Mas Kohar. Oh, begitu. Sehingga tampilannya pun sudah jelek, maklum. Iya, iya, iya. Siap. Mas Jum penasaran nih pengen dengar Mas Jum tilawah dan membacakan Al-Quran Braille? Siap. Boleh ya? Boleh Mas Kohar. Oke. Ini saya baca ini ya Mas Kohar. Mhm. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Masya Allah, ternyata dari meraba ini bisa membaca dengan selancar itu. Bagaimana itu Mas Jum ya? Apakah diraba itu udah langsung, bayangan saya langsung Nah, bunyi? begini Mas Kohar, sebenarnya orang tunanetra itu nggak bisa seperti orang awas. Untuk meraba seperti itu, ya kita harus interaksi setiap hari. Nah, ibarat kita setiap hari lewat di jalan tertentu seperti itu, kalau jalan itu sudah sering kita lewati, kita tentu hafal liku-likunya Mas. Oh Kohar, iya, seperti iya, itu. iya. Oke, ini saya jadi pengen bertanya, apakah lancar tadi karena Mas Jumali sudah hafal? Siap. Sudah hafal ya memang ya? Siap Mas Kohar. Sekarang Mas Jumali hafalannya berapa juz ini? Saya terpencar-pencar Mas Oh, Kohar karena terpencar-pencar banyaknya ya? aktivitas, banyaknya pekerjaan di luar Oke, juga. Ya, baik. itu salah juga sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Yang jelas berproses terus ya. Kita ya salut dengan apa yang sudah diikhtiarkan ini. Mas Jum, ini kan mengajar Al-Quran Braille-nya menyambangi atau mendatangi murid begitu kan ya? Iya, Mas. Betul ya? Iya. Nah, ini boleh cerita. Barangkali mungkin juga ada pengalaman yang paling berkesan, paling menantang. Bagaimana Mas Jumali bisa mendatangi murid untuk diajari bisa membaca Al-Quran secara Braille. Pengalaman saya yang paling berkesan banyak sih Mas Kohar. Cuman saya akan ceritakan saja salah satu di antaranya. Saya pernah mengajari dulu sekitar tahun berapa ya, 2015 atau 2013, saya lupa persisnya. Seorang istri pensiunan tentara di daerah Gedangan sana, di perumahan Juanda itu. Nah, alhamdulillah karena Allah memang di dalam Al-Quran sendiri sudah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, maka Masya Allah mudah sekali mengajarkan Al-Quran Mas Kohar. Saya hanya mengajarkan 6 kali pertemuan dan beliau langsung bisa membaca Al-Quran. Tentu tarafnya hanya sekedar membaca, tentu nggak bisa cepat seperti ini, tapi langsung bisa membaca Mas Kohar. Oh. Kalau begitu yang ya. lain banyak Mas Kohar. Ini dengar-dengar pernah mengalami peristiwa yang bisa dibilang cukup mengerikan begitu ketika Mas Jumali mengajar. Pernah saya dengar cerita nyaris ditabrak kereta api. Gimana itu ceritanya? Iya Mas Kohar, waktu itu tahun berapa, tahun 2016 atau tahun berapa saya lupa. Waktu itu saya ke Buduran dari rumah salah seorang sahabat. Setelah mengajar, kaki itu
perosok ke di antara rel itu ya? Iya, ke lubang itu Mas Kohar. Dan orang itu sudah berteriak-teriak Mas Kohar, "Hei, sepur!" seperti itu. Dan alhamdulillah ketika Allah belum menetapkan kematian seseorang di situ ya. Seperti itu, Mas. Dari kejadian itu Mas Jumali tidak khawatir atau tidak gentar begitu, tidak ciut nyalinya begitu? Kalau memang takdir kita sudah di situ ya bagaimanapun kita akan mati Mas Kohar. Saya ingat sebuah ayat dalam Al-Qur'an, alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan suatu kaum yang berombong-rombong keluar dari rumah mereka karena takut mati, kemudian Allah berkata, matilah kamu, kemudian mereka mati, kemudian Allah menghidupkan mereka. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Kalau kita belum mati, insya Allah juga nggak akan ini sekarang. Ya. Mas Jum tidak bisa melihat, kemudian mobilitasnya sendiri, naik angkot, naik bis kota, begitu ya, naik kereta api, begitu. Berapa kali tersesat? Kalau tersesat, hampir jarang Mas Kohar, karena saya tidak malu bertanya. Tidak malu bertanya? Tidak malu bertanya, prinsipnya tidak malu bertanya, apalagi sekarang ada aplikasi-aplikasi online yang sudah akses untuk tunanetra, misalnya Grab, Gojek dan aplikasi transportasi yang lain. Kondisi terakhir lebih memudahkan lagi seperti ya itu. dengan adanya aplikasi moda transportasi yang terbarukan begitu ya. Oke, Mas Jum, saya rasa bukan hal yang mudah ya dengan keterbatasan kita, netra kita yang seperti itu, kemudian tetap punya semangat tinggi untuk menjumpai ataupun juga menemui siswa ataupun juga siswi untuk diajari Al-Quran. Apa yang Mas Jumali rasakan dari apa yang sudah diikhtiarkan selama ini? Ya saya senang Mas Kohar ketika teman-teman yang saya ajarkan itu mau menghafalkan Al-Quran, dan alhamdulillah beberapa teman lebih dari saya. Ada yang jadi ustadz. Contohnya teman saya di Jombang itu bahkan saya ajarkan dari nol sampai mengenal huruf Braille, huruf abjad biasa itu. Kemudian saya kenalkan huruf hijaiyah. Sekarang sudah menjadi penghafal Al-Quran. Dan itu bukan hanya satu. Itu kebanggaan saya sih Mas Kohar. Masya Allah. Oke. Nabi bersabda dalam Quran itu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar juga, seperti itu. Masya Allah. Oke. Boleh tidak nih cerita profil mereka secara usia rata-rata kalangan anak muda atau yang sudah dewasa sih Mas Jum? Kebanyakan dewasa Mas Kohar karena penyakit glukoma. Ada juga orang kaya yang buta dari lahir karena keluarganya malu untuk mengenalkannya ke khalayak ramai, atau mungkin tidak mengetahui tentang sekolah tunanetra, atau mungkin jika dikumpulkan dengan tunanetra yang lain keluarganya malu, seperti itu. Banyak juga seperti itu Mas Kohar. Ini sebenarnya problem Mas Jum ya, kalau itu. punya putra atau keluarga seperti ini. Harusnya ya kalau punya prinsip seperti Mas Jumali, rasanya mereka tidak akan tertinggal ya. Masih tetap bisa produktif, masih tetap bisa berkarya selayaknya teman-teman yang lain begitu ya. Oke. Mas Jum, kalau tadi Mas Jumali katakan belajar Al-Quran Braille itu mudah kok. Memang Mas Jumali juga sampaikan tentang ayat janji Allah tentang kemudahan. Mungkin siaran kita ini ada yang mendengarkan dan selama ini memang terpikir sulit, mana mungkin gampang bisa membaca Al-Quran lewat Braille. Apa yang bisa Mas Jumali katakan untuk meyakinkan mereka nggak sulit kok? Yuk bismillah kita mulai, kita belajar huruf Al-Quran Braille. Bagaimana Mas Jumali? Karena Allah sendiri yang berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir.
dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan belajar Al-Quran itu mudah. Pengalaman saya, orang yang saya ajarkan Al-Quran, pertama ini orang yang nol, benar-benar nol ya. Ada orang yang saya ajarkan tidak pernah mengenal bangku sekolah, kemudian saya kenalkan abjad. Pertama mengeja, Bapak Budi. Nah, setelah bisa mengeja seperti itu, saya kenalkan dengan huruf hijaiyah dasar, dan besoknya langsung saya hadapkan dengan Al-Quran. Nanti mengenai perubahan bentuk, mengenal ikhfa, saya akan berikan pengetahuan itu secara bertahap. Dan alhamdulillah biasanya 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan mereka sudah bisa membaca Al-Quran. Ya. Oke, nah buat yang barangkali selama ini punya kekhawatiran sulit, jangan ragu untuk mencoba. Boleh juga kok ya menghubungi Mas Jumali Siap. untuk bisa belajar bersama. Termasuk tadi janji Mas Jumali untuk ngajarin bagaimana handphone bisa dengan mudah diakses oleh teman-teman tunanetra ya. Siap. Apalagi Mas Jum yang barangkali saya tidak tahu dan itu patut diketahui oleh teman-teman tunanetra. Banyak. Contoh sekarang dengan kecerdasan artificial intelligence seperti itu, kita bisa bertanya apapun yang selama ini belum kita ketahui dari ini. Contoh apa yang akan saya contohkan ya? Contoh saya akan buatkan artikel tentang buah maja. Kita akan mempraktekkan ya. Nanti dia akan membacakan secara keseluruhan. Oh, jadi kalau di kita tuh kayak googling begitu ya Mas Jum ya? Mungkin mirip seperti itu ya. Prinsipnya kecerdasan buatan kan seperti itu. Cuma kan ini kalimatnya sudah dirangkai sehingga persis dengan tulisan manusia. Kita langsung praktek saja ya. Layar depan berkali ke YouTube AS file saya cache Kita masuk ke bar. Ikon aplikasi. Tidak apa saja yang atau lanjut kata-kata baku turunan. Input untuk teks perintah, masukkan perintah di sini kotak huruf besar V. Hapus V dihapus huruf besar V. T buat KK NN buatkan SS YY spasi saya RR TI KK WLL LTT NN RR tentang GG Stang BP spasi JJ Kita langsung ya. Kirim pesan tombol kirim. Nanti kita akan Kirim pesan tombol kirim. sudah selesai nih. Berkoneksi amat bar pindah opsi menu utama Google buka akun Go buatkan saya menu utama top Google chat buka akun buat edit top buat ulang dan dengarkan tombol Fitab bulat dan buat edit buatkan edit buat ulang dan dengarkan tombol. Kita dengarkan suara Google-nya saja. Buah maja Aigle marmelos adalah buah tropis yang berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Buah ini memiliki ukuran sebesar bola pingpong, berwarna hijau saat masih mentah, dan kekuning-kuningan saat sudah matang. Buah maja memiliki rasa yang asam dan pahit, dan sering diolah menjadi manisan, selai, atau asinan. Buah maja memiliki banyak kandungan gizi yang baik untuk kesehatan, di antaranya vitamin C. Buah maja mengandung Jadi vitamin ini C kalau kita googling ya, kita pengen tahu buah maja itu apa, kemudian teman-teman juga bisa melakukannya begitu ya. Seperti itu. Tadi Mas Jumali juga ngetik seperti membikinkan artikel atau bagaimana tuh? Iya, membikinkan artikel. Ini bisa dilihat sendiri kan. Jadi seperti ini namanya kecerdasan buatan kan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memerintahkan untuk dibuatkan. Ini adalah teknologi yang belakangan sudah mulai viral dan ramai diperbincangkan begitu ya. Dan teman-teman tunanetra soal AI ini juga tidak mau ketinggalan dan bisa mengoperasikan. Keren. Tutup semua tombol. Baik, luar biasa. Hari ini kita sudah dengar banyak cerita dari Mas Jumali ya. Jadi beliau ini disabilitas netra ya, dan tidak mau kalah dengan kita-kita ya yang awas. Bagaimana dia bisa mengoperasikan laptop, kemudian ponsel, bahkan membuat karya yang tidak berbeda lah dengan kita-kita sebagai kaum yang awas begitu ya. Mas Jumali, saya rasa ini banyak edukasi, inspirasi, dan juga motivasi lah. Tidak hanya buat sesama teman-teman disabilitas netra,
tapi juga kita-kita yang umum sekalipun pasti banyak motivasi ataupun juga inspirasi dari apa yang kita perbincangkan di kesempatan kali ini. Saya boleh bertanya satu hal lagi? Siap, Mas Kohar. Apa yang paling Mas Jumali syukuri saat ini? Bisa mengenal teknologi, kemudian bisa membaca Al-Quran, kemudian saya bisa berinteraksi dengan teman-teman saya yang lain, itu sudah lebih dari cukup, Mas Kohar. Yang penting ke depan saya juga kepingin mandiri layaknya teman-teman saya yang lain. Artinya dalam artian mandiri, mampu berusaha sendiri dalam bidang yang saya ini, Mas Kohar. Oke, Masya Allah, sesederhana itu begitu ya. Ngomong-ngomong, gimana nih rencananya untuk menikah, Mas Jum? Insya Allah, jodoh tidak akan tertukar, Mas Kohar. Jodoh tidak akan tertukar, Mas Kohar. Sudah ada calon atau belum nih? Ya, doa mendoakan saja, Mas Kohar. Oke, amin. Mudah-mudahan segera ketemu jodoh, Insya Allah. Sehingga lebih solid, lebih kompak, bisa ada yang menemani dan lebih optimal lagi dalam berkarya, begitu ya. Baik, Mas Jumali, terakhir apa yang ingin disampaikan, baik untuk teman-teman sesama disabilitas netra ataupun juga untuk pendengar ataupun juga penonton podcast kita nih, Mas Jum, apa yang ingin disampaikan? Teman-teman tetap semangat untuk belajar apapun, baik itu belajar Al-Quran, baik itu belajar apapun yang intinya bisa untuk menopang kehidupan kita. Baik ya, terima kasih. Insya Allah menjadi inspirasi dan juga spirit kita untuk terus berbenah dan tidak gampang menyerah. Mas Jumali, terima kasih sudah hadir di podcast Inspirasi. Insya Allah banyak manfaat. Amin. Banyak motivasi dan juga banyak pelajaran baik yang bisa kita petik dari Mas Jumali. Betapa beliau ini dengan keterbatasannya yang disabilitas netra, tapi tidak mau kalah dengan kita-kita yang awas. Terbukti saya banyak tertinggal informasi dengan beliau, dan yang paling luar biasa, meskipun tidak awas ya, tidak bisa melihat, tapi mau menempuh perjalanan jauh, bahkan keluar kota, Mas Jum ya. Siap, yang Mas. paling jauh di mana? Saya ke Jember, ke Jombang, ke Lamongan, Mas. Masya Allah, Jember, Lamongan, ini adalah kota-kota yang tidak dekat ya. Tapi beliau dengan kondisi seperti ini mau menjumpai mereka untuk mengajarkan Al-Quran. Dan beliau mengatakan adalah kebahagiaan yang luar biasa ketika bisa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mas Jum, terima kasih sudah hadir sekali lagi ya. Sukses selalu, mudah-mudahan banyak rezeki dan juga lekas ketemu jodohnya. Buat yang pengen terhubung dengan Mas Jumali, nanti kita kasih link beliau ya, laman beliau yang bisa Anda akses, termasuk juga contact person atau nomor telepon dari Mas Jumali bagi Anda yang pengen belajar Al-Quran ataupun belajar teknologi untuk teman-teman tunanetra bersama Mas Jumali. Sukses selalu, Mas Jum, terima kasih. Dan dengan demikian tuntas sudah perbincangan kita di segmen podcast Inspirasi kali ini. Kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya dengan narasumber lain yang juga tidak kalah inspiratif. Saya Abdul Kohar pamit. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.